Oke, jumpa lagi dengan Padi Dadakan bersama gue Wisnu dan kali ini mau ngebahas pekan ke-21 pertandingan di English Premier League. Yang sebenarnya ke-split ya, teman-teman menjadi dua karena ini ada 5 partai yang bertanding minggu ini dan sisanya di minggu depan ya, di Sabtu 20 Januari. Ini yang bermain masih 19 kali sih, kemungkinan enggak semua sih ada bermain ya di sini ya. Oke, kita langsung aja kita bahas 5 partai ini ya. Yang pertama di dini hari nanti ada Burnley melawan Luton dan ini jujur gua jarang lihat mereka main kecuali ngelawan tim-tim besar ya. Burnley dengan attacking football dan Luton dengan sebaliknya ya, dengan counter attack football. Ini bermain di kandang Burnley, harusnya Burnley lebih punya peluang tapi dengan catatan dia harus bisa mencetak gol. Kalau nggak bisa mencetak gol atau sebaliknya bahkan Luton bisa ngebobol duluan ke gawang Burnley, nah itu agak berat kalau menurut gua Burnley untuk ngebales ya, untuk ngebalesnya gitu. Dan Burnley pun sebaliknya kalau dia bisa menang 1 gol itu masih belum aman, dia harus cetak 2 gol sih kalau mau aman ya. Dia bisa keluar sebagai pemenang. Tapi kalau Luton yang cetak gol duluan ini partai agak tricky buat Burnley gitu ya. Tapi kalau ya kita lihat aja nanti ya, jujur gua jarang lihat mereka bermain sih. Oke, lanjut partai berikutnya ada Chelsea melawan Fulham. Derby London. Dan ini Chelsea kalau gue lihat sebenarnya udah agak membaik. Penampilannya dari lini tengahnya, terutama lini tengahnya udah lumayan baik, udah bisa menciptakan peluang. Cuman lini depannya masih sama aja, masih nggak bisa cetak gol, masih nggak ada goal getter. Strikernya juga masih mandul kalau menurut gue. Ini masalah yang harus segera diselesaikan oleh Chelsea. Sedangkan Fulham sendiri sering kali merepotkan tim-tim besar ya. Kalau bermain kompak, bermain solid lini tengahnya. Kalau bermain kompak, bermain solid lini tengah dan pertahanannya itu cukup solid dan cukup kompak, itu kerap kali merepotkan tim-tim besar gitu. Nah, kalau Fulham bisa cetak gol awal kayak kemarin melawan Liverpool di semifinal Piala Liga ya, di semifinal Piala Liga melawan Liverpool, dia bisa cetak gol di awal. Nah, ini bahaya justru untuk Chelsea. Untungnya kemarin Liverpool ya yang dilawan, jadi Liverpool ya dengan ya kita tahu lah Liverpool ya selalu tampil bagus gitu ya, walaupun kemarin tanpa salah, walaupun bisa cetak gol, intinya bisa ngebales. Nah, ini Chelsea yang gua ragu kalau kebobolan sama Fulham gitu ya, kebobolan lebih dulu apalagi dengan gol cepat, ini gua agak ragu. Tapi kalau sebaliknya Chelsea yang bisa control the game gitu ya, dia bisa nguasain pertandingan, dia bisa kuncinya cetak gol lah Chelsea. Kalau dia bisa kontrol, udah bagus nguasain pertandingan dan berhasil cetak gol, ini aman sebenarnya, aman untuk Chelsea gitu. Tapi ya sebaliknya kalau Fulham bisa colong gol duluan ya ini yang agak repot nih Chelsea, karena kemampuan Chelsea mencetak gol sekali lagi masih meragukan ya, tidak stabil. Fulham sendiri juga kemarin di Boxing Day sebenarnya dia juga parah sih ya. Ya gak stabil lah tim ini ya, namanya juga tim mediocre ya, tapi seringkali merepotkan tim-tim besar. Oke, partai berikutnya nih partai seru ya di minggu dini hari. Newcastle melawan Manchester City ya. Sebenarnya Newcastle lagi babak belur parah ini ya. Lagi ancur-ancuran. Sedangkan Manchester City ini udah mulai comebacknya Kevin De Bruyne, ini udah mulai full tim dan kemarin juga udah pernah dicoba juga di Piala FA gitu. Jadi ini City ya seperti musim-musim sebelumnya ya, begitu mereka udah full tim lagi, mereka bisa tampil optimal lagi. Kemarin udah pemanasan dan berapa kali partai liga, dan Piala Dunia antar klub itu kan juga bisa jadi sebagai ajang ini juga ya, ajang buat nyoba-nyoba formasi, nyoba-nyoba alternatif, terus mempererat kekompakan gitu. Jadi ini sih Newcastle jujur berat ya, tapi faktor kandang di St. James Park dan gue berharap dia bisa bangkit ya. Dia bisa bangkit dari keterpurukan ini biar lebih seru lagi gitu ya teman-teman. Ya ini kalau boleh jujur ya, ini harusnya dipegang sama Manchester City sih pertandingannya ya. Ya, lanjut ke partai Everton melawan Aston Villa. Everton lawan Aston Villa. Aston Villa memang secara peringkat di peringkat 2 di papan atas ya, dan mereka seperti gue bilang ya di Boxing Day, tim-tim yang seperti ini yang nggak punya kedalaman materi memang agak terseok-seok ya. Kemarin sempat kepleset lawan Sheffield United di awal kali Boxing Day, abis itu kena comeback lawan MU, abis itu tapi dia di akhir tahun dia bisa meraih kemenangan ya. Dan Everton jangan salah juga, ini bermain di kandang dan di Piala Liga Everton lah yang mengalahkan Aston Villa di sana ya. Jadi Everton punya track record bagus musim ini ngalahin Aston Villa. Tapi apakah itu bisa terulang di sini? Kita lihat nanti ya. Kalau prediksi gua tetap
Aston Villa masih harusnya bisa mengungguli Everton, walaupun record Aston Villa juga sebenarnya kalau untuk bermain di tandang agak kurang, tapi gua rasa dengan motivasi lebih mereka mereka udah di papan atas, mereka bermain nothing tulus bisa lepas, sedangkan Everton juga dia akan ngotot untuk segera menjauh dari zona degradasi gitu ya. Ini partai menurut gua ini akan seru ya, tapi kalau menurut gua lebih condong sedikit ke Aston Villa. Oke, ini partai yang ditunggu-tunggu oleh fans MU tentunya. Manchester United melawan Tottenham Hotspur. Ini kalau dilihat bentrok dengan jadwal Piala Asia, Piala Afrika ya, Tottenham banyak kehilangan pemain, gua ragu ya. Ini justru kesempatan yang harus diambil oleh Manchester United kalau mau merangsek naik lagi ya. Ini jarak dengan Tottenham harusnya kalau MU menang, kalau Tottenham kalah, MU bisa 34, Tottenham 39, cuman beda 5 poin. Ini udah istilahnya udah on the track lah sebenarnya ya untuk MU segera bangkit di tahun 2024 ini kalau menang. Ini sangat memungkinkan. Kalau menurut gue ini main di Old Trafford sangat memungkinkan. Yang penting MU bermain kompak ya. Masalah MU tuh sepanjang musim ini kalau gue lihat memang dari segi kekompakan tim nggak ada. Tim itu bermain nggak ada chemistry-nya sama sekali. Kayak Chelsea aja gitu, yang tim yang baru kebentuk gitu ya. Wajar kalau Chelsea belum baru kebentuk main chemistry-nya masih amburadul gitu ya. Itu wajar lah, kerja sama tim masih amburadul. Tapi harusnya MU kan mereka udah dari musim lalu udah bermain baru. Memang ada tambalan-tambalan pemain baru gitu, beberapa pemain baru sama faktor cedera ya memang ya. Itu yang sangat mempengaruhi banget MU perjalanan musim ini kenapa tidak bisa startnya tidak bisa mulus gitu ya. Yaitu mungkin faktornya. Nah, Tottenham juga sama, masalahnya di situ juga. Badai cedera juga ini yang bikin dia langsung melorot peringkatnya ya, karena kedalaman materi dia jujur ya tidak sesiap tim-tim lain ya, kayak Manchester City yang benar-benar siap gitu ya kedalaman materinya. Nah, Tottenham ini sama, apalagi ini lagi Piala Asia, Piala Afrika, mereka kehilangan Son Heung-min juga ya terutama gitu. Terus siapa lagi ya pemain-pemain Afrikanya, Pepe Sarr gitu ya, Bissouma juga hilang ya kalau nggak salah ya. Ya jadi banyak hilang. Nah, ini kesempatan yang harus dimanfaatkan Manchester United, apalagi main di kandang. Ini kalau sangat memungkinkan sekali lagi Manchester United meraih 3 poin di partai ini. Kalau prediksi gue juga Manchester United bisa ngeraih 3 poin ya. Karena apalagi kalau Tottenham bermain nyerang, ini yang ditunggu-tunggu oleh Erik ten Hag ya, dengan kecepatan-kecepatan para penyerangnya, berharap dari counter attack kalau bisa berbuah gol, ini enak banget. Ya, MU bisa tidak menutup kemungkinan bisa meraih 3 poin lah di sini. Oke. Paling gitu aja teman-teman ya. Partainya memang cuman ada 5 di sini. Memang cuman ada 5. Jadi ya itu aja. Sisanya nanti kita bahas di minggu depan lagi ya. Oke, kalau gitu gua pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.